Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Miko Krisanto dengan NIM E1031231042. Saya di sini merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 6 angkatan 2023, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yaitu etika versus hukum. Oke, langsung saja kita masuk ke materi di mana etika versus hukum di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan tersendiri, hukum ini merupakan aturan tertulis yang mengikat dan memiliki sanksi yang tegas. Sementara untuk etika sendiri adalah pedoman moral tentang apa yang pantas, apa yang adil, dan bertanggung jawab nih. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua yang legal itu atau sesuai hukum itu etis ya. Dan tidak semua yang etis itu sudah tentu diatur secara rinci dalam hukum. Idealnya pejabat publik itu tidak hanya taat hukum, tetapi juga menjunjung etika. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama atau sub yang pertama, yaitu apa yang legal tetapi tidak etis. Nah, teman-teman, sesuatu itu bisa saja tidak melanggar aturan tertulis, tetapi secara moral dinilai tidak pantas. Untuk contohnya di Kalimantan Barat, misalnya ada seorang kepala daerah yang menunjuk kerabatnya atau rekan atau teman dekatnya yang menjadi staf ahli di suatu instansi. Nah, untuk secara hukum, pengangkatan itu mungkin sah-sah saja karena memenuhi syarat administrasi dan tidak ada aturan yang secara tegas mungkin melarangnya. Nah, namun perlu teman ketahui, untuk secara etika, tindakan ini akan menimbulkan konflik kepentingan dan tentunya ada kesan tidak adil. Publik ini bisa menilai bahwa jabatan tersebut kenapa tidak diberikan berdasarkan kemampuan saja, melainkan kedekatan pribadi dari pemangku jabatan. Nah, tentunya hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat, meskipun tidak selalu melanggar hukum. Nah, intinya yang perlu teman-teman ingat itu adalah yang legal belum tentu bermoral. Kemudian kita lanjut ke pembahasan atau sub yang kedua nih, yaitu apa yang etis dan sesuai dengan hukum. Nah, hal ini adalah kondisi ideal di dalam pemerintahan, di mana tindakan tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Nah, untuk contohnya itu mungkin yang masih hype nih ya di Kalimantan Barat, yaitu ada penanganan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, ketika pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan ataupun oknum yang terbukti membakar lahan tersebut, nah tentunya tindakan tersebut bukan hanya sesuai hukum, tetapi juga etis, karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang melindungi masyarakat dari dampak asap dan dampak lain yang ditimbulkan dari kebakaran hutan tersebut. Nah, intinya ini tindakan seperti ini akan membangun kepercayaan publik dan membuat publik itu merasa berkesan dan merasa mereka dilindungi oleh aparat penegak hukum. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu contohnya di dalam birokrasi. Nah, di dalam birokrasi sendiri, perbedaan etika dan hukum itu sering muncul dalam hal pelayanan publik. Contohnya itu ada seorang pegawai dinas yang mungkin memperlambat proses izin usaha tanpa meminta uang ataupun melakukan pelanggaran hukum. Nah, untuk secara hukum mungkin hal ini sulit dibuktikan sebagai pelanggaran jika prosedur itu tetap diikuti. Namun, secara etika, tindakan itu tidak benar karena akan menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tanggap, dan adil. Sebaliknya, jika pegawai memberikan pelayanan yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, menjelaskan prosedur dengan jelas, dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang datang sebagai pemohon, nah ia telah bertindak sebagai pemerintah yang bekerja sesuai dengan hukum sekaligus etis. Di dalam pemerintahan sendiri, hukum ini adalah batas minimum yang harus dipatuhi, sedangkan etika adalah standar moral yang lebih tinggi. Di Kalimantan Barat ini berbagai isu seperti konflik lahan, kebakaran hutan, proyek infrastruktur, ataupun pengangkatan pejabat menunjukkan bahwa pejabat publik ini tidak cukup hanya berpegang pada aturan tertulis saja, di mana mereka juga harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan bertindak secara adil, transparan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan mereka. Nah, itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.